penyebabnya dia hidupnya banyak masalah tuh kurang mau dekat sama Allah. Kalaulah yang banyak masalah tuh mau dekat sama Allah, maka urusan bakalan beres. Problem tuh kayak gembok, saudara. Kalau gembok di toko bangunan Sinar Jaya, maka pastikan kuncinya juga di Sinar Jaya. Kalau gemboknya dari Sinar Jaya, lalu kemudian nyari kuncinya di toko lain, nemu nggak? Bila kita merasa segala kesulitan yang menimpa kita asalnya dari Allah, maka nyari solusinya sama Allah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wallahu wahdahul alimu bi kulli syai'in lidzalika la yu'ridu masyakilahu illa 'ala Allah. Adapun Allah semata, yaitu yang maha tahu terhadap segala sesuatu. Lidzalika, karena yang demikian itu, la yu'ridu masyakilahu, tidak mengemukakan ia akan segala problem hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Wallahu wahdahul qadiru ala kulli syai', dan adapun Allah semata, yaitu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fala yastaghisu wa la yasta'inu fi kulli umurihi illa billah, maka tidak meminta tolong ia dan tidak meminta bantuan ia pada segala urusannya kecuali hanya kepada Allah. Al-imanu bihaqiqati hadhihi sifati huwa alladhi ta'ishu bihi ma'a rabbik. Adapun iman dengan hakikat sifat-sifat ini adalah iman yang kau hidup bersama iman dengan Tuhanmu, dengan iman itu bersama Tuhanmu. Wa huwa alladhi yuhaddidu sulukaka wa yuqimu ala tuhri hayataka, dan dialah Allah yang membatasi, yang menggariskan akan perjalananmu dan menegakkan di atas kesucian akan kehidupanmu. Wa yamla'u bil amali qalbaka, dan memenuhi ia dengan cita-cita akan hatimu. Wa yasha'un nur fi baitika, dan memancarkan ia akan cahaya di rumahmu. Wa mujtama'ika, dan masyarakatmu. Wa yufidul khaira ala man 'asharaka wa 'arafak, dan melimpah ruahkan ia akan kebaikan atas orang yang bergaul denganmu dan mengenalmu. Hadhihi isyraqatun min isyraqatil iman. Adapun ini yaitu pancaran cahaya dari segala pancaran-pancaran cahaya iman. Bisifatillahi ta'ala, terhadap sifat-sifat Allah ta'ala. Fada'allaha tu'tin nufusa thimaruha, maka moga-moga memberikan akan jiwa oleh buah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang isyraqatus sifat,
pancaran-pancaran cahaya keimanan kepada Allah yang bisa diakses daripada sifat-sifat Allah. Sesudah kita mempelajari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallimah. Dan sudah kita mempelajari tentang sifat mustahilnya. Allah tidak ada, Allah baru, Allah bakal binasa, Allah sama dengan kita, ini mustahil semuanya. Allah butuh kepada kita, ibadah kita mustahil. Allah berbilang mustahil. Allah lemah, Allah terpaksa, Allah bodoh, Allah mati, Allah buta, Allah tuli, Allah bisu, dan seterusnya. Dan kita telah mempelajari tentang sifat jaid, segalanya boleh bagi Allah, boleh ada dan boleh tidak ada. Sesudah memahami ini semua, saudara, apa yang harus timbul di dalam hati kita sesudah kita mempelajari ini semuanya? Seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, maha tahu segala apa yang ada di dalam hidup kita. Bila kita ini tertanam kemahatauan Allah tentang rezeki kita, tentang masa depan kita, Allah tahu tentang jumlah dosa dan salah kita, segalanya Allah tahu. Kalau ini kita fahami betul kemahatauan Allah, pastikan seorang hamba itu dalam segala problem kehidupannya yang melintas pada dirinya, yang menerpa pada dirinya, tidak bakalan diadukan kecuali kalau mau ngadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saudara, ada seorang anak muda, konon begitu, ada seorang anak muda rambutnya gondrong, rambutnya gondrong. Karena merasa rambutnya panjang, lalu dia datang ke tukang cukur, barbershop, ke tukang cukur. Karena dia pakai pici kayak begini nih, masuk ke tempat cukurnya, ditanya sama tukang cukur, habis ngaji? Dijawab sama dia, iya. Kata si tukang cukur, cakep amat, masih muda udah demen ke majelis taklim di kampung saya. Kurang mau, yang ngaji banyaknya yang tua-tua, bajunya hitam, rambutnya putih. Kebalik, mustinya bajunya putih, rambutnya hitam, masih muda. Kata dia, ditanya sama tukang cukur sambil dicukur. Kata tukang cukur, ngaji apa? Dijawab, ngaji tauhid. Kata tukang cukur, cakep. Emang
awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib dipelajari itu adalah ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tukang cukur, kalau memang kau benar ngaji, boleh nggak saya tanya, itu anak muda cakep? Boleh. Ini nampaknya ngajinya enggak jidur, enggak ngaji tidur, begitu. Dia jilek, ngaji melek nih, siap untuk ditanya. Kata tukang cukur nanya begini, Ahmadiyah, menurutmu apakah Allah itu maha pengasih? Dijawab oleh anak muda, iya. Guru juga di majelis menjelaskan bahwa Allah itu maha pengasih. Quran bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Kata si tukang cukur, kalau gue kagak percaya. Enggak percaya apaan? Allah maha pengasih. Emang apa? Begitu kata anak muda. Habis masih banyak yang susah, masih banyak yang susah. Kalau di Karang Tengah yang susah banyak apa dikit? Pak RT? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Masih banyak yang susah. Kata si tukang cukur, kalau memang benar Allah maha pengasih, kudunya juga semua yang dagang untung. Kudunya juga kagak ada orang susah. Itu anak muda mulai mikir, iya juga, di kampung gua juga banyak, termasuk gua. Tapi guru di majelis bilang Allah itu maha pengasih. Tapi nggak bisa jawab, kayaknya jidur, begitu. Ditanya sama tukang cukur, menurutmu apakah Allah maha penyayang? Iya, Allah maha penyayang. Orang guru juga di majlis bilang begitu. Quran juga bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata tukang cukur, kalau gua sih kagak percaya. Emang apa? Masalahnya masih banyak orang sakit, begitu. Kalau Allah tuh maha penyayang, mestinya semua orang sehat. Kata anak muda, tapi kan guru bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi iya juga banyak yang sakit gitu. Jadi belum keburu tuh dikerok pakai pisau kecil tuh, yang silet tuh buat rapihin tuh, udah langsung, Pak, berapa bayarnya? Takut ditanya, udah nanya bayarnya, begitu, berapa bayarnya, begitu, berapa bayarnya. Maka kemudian itu dijawab sama tukang cukur itu, kan ada tulisannya 20.000, kalau sama jenggot 25.
Kalau masih kecil 12.500 itu tulisannya. Ya udah dah, dikasih bayar 20.000. Enggak dikerok, enggak dipijit, enggak usah. Takut ditanya. Maka kalau ngaji tuh jangan meleng, ngeri takut ditanya. Kayak gitu. Repot kalau ditanya. Akhirnya keluar dari tempat cukur itu, lalu baru juga 100 meter dari tempat cukur balik lagi. Si bocah nih anak muda, kata tukang cukur, ada yang ketinggalan. Kata dia, enggak ada. Emang apa lu balik lagi? Begini, saya nggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Kata tukang cukur, innalillahi, barusan saya cukur, belum juga 10 menit. Iya, tapi saya nggak percaya kalaulah bapak ini tukang cukur. Si tukang cukur berdalil, saya ini turunan ke-8. Maknanya babanya, iya, terus anaknya juga engkongnya ke-6, terus ampe babanya, semuanya tukang cukur. Kata si pemuda, enggak, saya enggak percaya. Tukang cukur ini mulanya bagaimana ini, kamu ini bisa kayak begini nih? Begini Pak, setelah saya keluar dari tempat bapak ini, saya temukan di Karangtengah banyak yang gondrong, banyak yang rambutnya gondrong. Kalau memang bapak ini tukang cukur, kudunya semua orang rambutnya rapi, nggak ada atupun yang gondrong. Kata tukang cukur, satu-satu. Akhirnya begini, duduk, mau minum apa? Ditawarin minum. Aqua, enggak, saya teh pucuk aja. Lah kan 7.000, 20.000, jadi cukup 13.000 ini. Kalau teh pucuk ya kan mahal, Aqua kan murahan dikit ya. Iya baik, dibeliin teh pucuk. Beliin minum, duduk samping. Maka kata tukang cukur, begini anak muda, kalau di luar sana banyak yang gondrong, itu tidak merubah. Tetap saja saya ini tukang cukur. Penyebabnya mereka pada gondrong karena tidak seperti sampean mau dekat dengan saya. Kalau yang gondrong-gondrong itu dekat dengan saya, pastikan rambutnya rapi. Maka si anak muda ini dari duduk jadi diri. Begitu juga Pak, itu yang Bapak sebut orang tuh yang banyak tuh, katanya usahanya menurun segala macem tuh, yang Bapak tadi sebut banyak problemnya tuh, itu tetap saja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyebabnya dia hidupnya banyak masalah tuh, usahanya jadi menurun karena kurang mau dekat sama tukang, kurang mau dekat sama kurang mau dekat sama Allah. Kalaulah yang banyak masalah tuh, finansialnya, galanya, mau dekat sama saya, mau dekat sama Allah, kata si pemuda,
maka urusan bakalan beres. Karena itu wallahu wahdahu al-alimu bikulli syai'. Allah saja yang mengetahui segalanya. Karena itu kalau kita punya problem kehidupan, jangan sungkan-sungkan kita ngadunya ama Allah. Problem tuh kayak gembok, saudara, kayak gembok. Kalau gembok di toko bangunan Sinar Jaya. Sinar Jaya apa ya? Ya apa dah, pokoknya toko bangunan tuh depan tuh. Kalaulah gembok tuh adanya dari Sinar Jaya, maka pastikan kuncinya juga di Sinar Jaya. Benar nggak? Kalau gemboknya dari Sinar Jaya, lalu kemudian nyari kuncinya di toko lain, nemu nggak? Bila kita merasa segala kesulitan yang menimpa kita asalnya dari Allah, maka nyari solusinya sama Allah. Nyari solusinya sama Allah. Jangan keluar dari Allah. Itu mah duitnya hilang. Duitnya di mana ini, dicari-cari nggak ketemu duitnya, hilang. Berapa ya? 5 juta. Pergi ke Mbah Dukun, pesulap merah. Kata Mbah Dukun, ini bagaimana ini? Kata Mbah Dukun, merem-merem matanya. Begini, bapak ini ada yang nggak demen, jadi duitnya hilang. Siapa Mbah Dukun? Siapa ini? Begitu kata kita. Terus diakali nama Mbah Dukun. Merem lagi Mbah Dukun. Ini bukan orang jauh, kata Mbah Dukunnya. Bukan orang jauh. Siapa Mbah Dukun? Siapa? Kata Mbah Dukun merem lagi. Kalau disebut takut fitnah. Mbah Dukun nih, Mas Bri, begitu. Kita tuh jangan kayak begitu tuh. Kalau Mbah Dukun bilang, ente ini ada yang gak demen, emang juga begitu orang mah dari dulu. Jangankan kita, Nabi juga yang akhlaknya baik, ada yang kagak demen, itu Nabi. Setan dari dulu, malaikat sujud sama Adam, setan kagak demen, emang begitu. Ini bukan orang jauh, emang juga begono. Kalau orang Papua kenal juga kagak begitu sama kita. Begitu akhirnya kita, kata Mbah Dukun, ini ada apa namanya, maharnya namanya ya, ada maharnya gitu. Jadi kudu motong ayam cemani, lakan mahal ayam. Dari duit hilang, akhirnya hilang buat beli ayam, enggak jelas begitu. Karena percaya membaduk. Ada lagi dia ngawarung. Ini ente ini warungnya salah ngadep. Ngadep mana warungnya? Ngadep barat. Kata dukunnya merem. Ini kudunya ngadep timur. Oh iya ngadep. Akhirnya dirubah,
dari barat ngadep timur. Jadi warung yang disalahin, biaya lagi, kan kudu nyari tukang untuk bongkar lagi. Akhirnya ngadep timur. Udah ngadep timur belum ada perubahan, datang lagi Mbah, ini masalahnya kurang syarat, itu bukan timur, mestinya utara. Kata Mbah dukun. Akhirnya warungnya ngadep utara. Barat udah, timur udah, utara udah, enggak ada perubahan. Datang lagi ke Mbah, merem lagi Mbah. Jadi posisi tanahnya bagaimana? Nanya posisi tanah. Ini kudunya ngadep selatan, jadi akhirnya ngadep selatan. Jadi duit yang mestinya nambahin modal, iya habis. Buat apa? Buat apa? Iya, bubarin rumah gitu, gara-gara salah ngadep. Sampai udah 4, barat udah, timur udah, utara udah, selatan udah, belum ada perubahan. Kata dia, kalau begini enggak saya kasih pintu sekalian, habis dicolong orang. Enggak ada pintunya warungnya. Kita enggak begitu. Kalau ada kita kurang, datang sama seorang ulama, minta bimbingan bagaimana cara menggedor arus Allah. Allah sih tahu kesulitan kita, cara kita ngadep nih bagaimana. Allah itu maha tahu, maha tahu. Yang enggak tahu kita, udah tahu susah, tapi malamnya ngorok mulu. Yang ampe kayak begitu tuh orang susah, orang seneng. Orang seneng kan begitu ya. Lah anak muda pacaran putus sama ceweknya, itu malamnya orang bisa tidur, itu tandanya lagi susah. Berarti orang susah mah enggak bisa tidur. Lah kalau kita yang kayak begini, orang susah orang seneng, seneng, enggak pantas paginya ngeluh ngadu malam sama Allah. Lihat SPBU, kalau siang mengantrinya panjang, kita telat. Coba jam 3 langsung diisi, bener nggak? Kenapa? Dikit mumpung orang pada tidur, malam melek zikir. Jangan nggak zikir, baca tuh Sallallahu Muhammad 3100, minta sama Allah. Begitulah kita. Sebab yang tahu cara mengurai solusi kehidupan hanya Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam ikabnya, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha ilaik. Anda jangan mengadukan kebutuhan Anda kepada orang lain, ama Allah gedor. Jangan sungkan-sungkan. Saya enggak sedikit teman majelis kalau umroh minta apa guru, udah di otak ente yang ada apa? Duit. Ya udah bilang aja, duit ya Allah, duit ya Allah. Udah ngomong aja, enggak usah susah-susah. Duit ya Allah. Saya pernah tanya kepada Ahlul Bait, seorang habaib, Bib, kalau Habib nih kalau doa enggak lama, sebentar amat ya, kalau doa pendek begitu. Kata Habib tuh lihat yang panjang banget, itu ujung yang diminta adalah duit. Ya udah saya mau langsung aja, ngapain pakai diputer-puter, duit ya Allah. Begitu nggak punya beras ya ngomong aja sama Allah, ya Rabb nggak punya beras. Begitu. Kata Allah sama Nabi Musa, ya Musa salni kulla syai'in hatta milhi ajinik.
Musa, minta sama aku apa saja, ampe garam di dapurmu kehabisan gak punya, minta sama aku. Ngomong begitu. Itu Allah. Kenapa? Allah tahu pertanyaan kita. Kalau Allah tahu, ngapa nggak dikasih aja langsung? Lah, kan kita dikasih akal, kudu terima kasih, dikasih sehat, kasih akal, pakailah. Daripada digunakan buat ngeluh sama orang, mendingan ngeluh sama Allah, minta sama Allah. Sebab lidzalika la yu'ridu masyakilahu illa 'ala Allah. Atas demikian itu enggak mau mengadukan problem yang menimpa sama Allah. Sama Allah. Itu yang saya sering bilang, kalau ketemu orang, kalau komentarnya enak, kita jawab amin. Kalau komentarnya nggak enak, kita jawab doain. Dua ini rumus hidup bahagia. Waduh, si abang nih usahanya maju, enak nggak tuh? Jawabnya amin. Orang kayak model lu dagang, kagak bakalan bisa dah, emang kagak ada potongan. Begitu kita jawab doain. Begitu. Jangan, ini usahanya maju, lo mau ngeledek bulu sama gua, didoain maju nggak mau, akhirnya bangkrut. Salah dia, emang doa dianya kagak mau, salah kita. Jangan. Waduh, sekarang udah ngaji, rajin nih, lo mau ngeledek mulu, begitu. Amin. Kalau yang ngatain, ngaji paling juga anget-anget tai ayam, kan nggak enak tuh. Jawabnya doain. Jadi ngadulah kita sama Allah dalam segala problem hidup kita. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau menyatakan, mata atlaqa lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Bila Allah mudahkan bibir kita ngomong ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, itu pertanda Allah mau kasih. Minta aja, proposal ajukan. Saya banyak bagi dah sama teman majelis berbagai macam aurat, sebab saya tidak mau teman-teman majelis ngalamin kesulitan. Itu keinginan kami begitu, kaum muslimin. Berbagai aurat, sampai aurat ba'da waktu-waktu sholat, antara zuhur dengan asar, hendaklah membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Itu semuanya buat ngajuin proposal, dimudahin jalan sama Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 sebentar sambil jalan. Saudara jaga warung sambil nongkrong di warung. Asar sampai maghrib baca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Emang begitu 100. Nabi yang bilang, siapa orang baca la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali, nggak ngalamin susah seumur-umur. Nabi, tinggal kitanya doang mau deket enggak gitu, dibimbing sama Nabi itu. Baca pada asar aja begitu, menjelang maghrib atau habis maghrib, antara isya, kalau nggak bisa menjelang maghrib. Baca istighfar yang paling pendek aja, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100. Tutup, udah 100. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biar dimudahin jalan sama Allah. Begitu. Isya, yo ratib. Begitu, kalau bisa begitu. Ntar ada waktu luang yang 3100 lah. Begitu yang Sallallahu Muhammad. Subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Buat apa ini? Begini saudara, orang susah itu jangan sampai memiliki rasa bosan gedor pintu-pintu orang kaya.
Pintu depan nggak keluar, dor 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 dor, pintu belakang. Pintu belakang nggak keluar, pintu samping. Kalau digedor terus, insya Allah orang kaya tuh keluar juga. Kalau digedor terus. Si orang susah, Waalaikumsalam, nggak ada jawaban. Ya udahlah, sepi, pulang aja dah. Dikasih nggak? Kagak. Kalau kita merasa masih kesulitan dalam kehidupan kita, gedor terus pintu kemurahan Allah. Jangan bosan seperti tidak bosannya orang miskin, pengemis, menggedor pintu-pintu orang kaya. Maka sebagai kita pengemis Tuhan, jangan berhenti menggedor pintu-pintu rahmat Allah yang maha tahu segalanya dengan berbagai macam gedoran. Proposal ajukan, yakini saudara, masang lotre 36 kotak tuh lotre tuh, semuanya diisi, kira-kira nembus nggak? Nembus nggak? Kenapa nembus? Muanya begitu. Jadi kita tuh semua waktu-waktu di mana kita tangisi Allah, tangisi. Insya Allah dah. Insya Allah. Allah kasih jalannya. Allah kasih. Jangan takut. Saudara Jumat, nih Jumat, jangan tinggal tuh setiap habis sholat Jumat. Emang kaki sih suruhnya tasawuf akhir. Itu Nabi suruh. Nabi yang nyuruh. Baca Fatihah 7 kali. Jangan Fatihah 7 kali begini nih. Fatihah, Fatihah. Ini nggak benar. Alhamdulillah, amin. Sampai 7. Nih Jumat nih. Fatihah 7 kali. Habis Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Habis Al-Ikhlas 7 kali nih, kulhu gitu. Al-Falaq 7 kali tiap Jumat nih. Begitu. Al-Falaq 7 kali. Terus An-Nas 7 kali. Namanya musabbihat, biar selamat dalam hidup. Beneran. Selamat. Jangan tinggal ini mah. Jangan tinggal. Kalau bisa kakinya masih tasawuf akhir, habis Allah Muhammad ente 100 terusin tuh. Kalau bisa. Jujur pribadi saya itu kurang mau jadi khotib tuh. Cuman temen-temen ini susah. Kalau nggak mau, iya ono mau kita kagak, jadi salah lagi. Yaudah baik dah. Emang nasibnya salah mulu gitu. Itu begitu. Kayak begitu. Akhirnya kita mau. Rugi kita sebetulnya. Jadi akhirnya daripada nggak dapat semua, nggak ditinggal semua, tetap saya baca walaupun sambil jalan. Begitu, kadang habis banget dia ujungnya gitu. Itu habis udah 7 nih, 4 nih, Jumat nih. Coba aja kalau nggak percaya. Baca doanya begini nih 4 kali. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. 4. Kalau saudara benar-benar genting finansialnya 70. Kalau enggak udah 4, jangan kurang dari 4 tiap Jumat. Dan itu tahadus bin ni'mah, kita enggak pernah tinggal Jumat. Begitu hidup. Emang tugas kita hamba tuh merintih sama Allah. Allah tuh demen kalau hambanya minta. Maka disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kenapa? Karena kita ada kesadaran bahwa kita ini hamba lemah, butuh Tuhan yang kuat. Bahwa kita hamba yang bodoh, nggak mengerti hari masa depan, butuh Tuhan yang maha tahu. Inilah wallahu wahdahu al-alimu bikulli syai'. Lidzalika la yu'ridu masyakilau illa 'ala Allah. Kedua, wallahu wahdahul qadiru 'ala kulli syai'. Fala yastagisu wa la yasta'inu fi kulli umurihi illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa apa aja. Bisa aja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tanemin di hati. Kita orang miskin, bisa kaya. Begitulah kita. Kita orang nggak ada ilmu dagang, bisa. Begitu. Bisa.
maka jangan berhenti minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama Allah. Rasulullah kalau ada kesulitan nyuruh keluarganya, ayo pada sholat, pada sholat. Nih ibu-ibu gitu, agar supaya lakinya nggak puyeng, bantuin kayak begitu. Kayak babi ngepet. Babi ngepet itu bagus, kan lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Kalau goyang-goyang tandanya kayaknya pernah ini tahu ini. Begitu. Pernah nonton? Oh, pernah nonton sinetron. Iya, baik. Ini saudara, kita jadi bini begitu. Lakinya ngorak-ngorak. Begitu. Lakinya yang mungutin, bininya yang ngorak-ngorak. Jagain ratibul haddad, jagain dalailul khairat, bantu dzikir, bantu ini. Buat laki. Orang laki ini, laki ibu ini yang ngaji-ngaji ini pengen kayak orang-orang, pengen beliin kalung segede rantai kapal, pengen, cuman belum ketemu jalannya. Bener nggak Pak? Tuh begitu, pengen beliin kayak orang, belum ketemu jalannya. Ntar juga udah ketemu mau dikasih, begitu. Apa juga dikasih, begitu, kasih. Bahkan ada laki melihat BBM naik, nih saking sayang saya sama kamu mah, BBM naik, uang jajanmu saya tidak naikkan, saking sayang. Sampai begitu dia. Pelit, pelit itu mah. Begitu saudara. Minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Seandainya ada orang datang ke rumah kiai, itu bukan mau minta tolong sama kiai, minta bimbingan gimana caranya deket sama Allah lewat pintu apa. Begitu. Lewat pintu apa? Begitu. Rasulullah ajarkan berbagai doa-doa. Tinggal kita jangan males berdoa, minta sama Allah. Insya Allah saya bagi itu sama teman-teman majelis, apa aja itu. Kenapa? Supaya ilmu ini tidak masuk ke kubur. Apa yang ada, yang Nabi ajarkan, yang para ulama sampaikan, kita sampaikan. Buat apa? Tinggal kita jalanin. Gitu. Kita jalanin cara yang tercepat. Itulah ratibul haddad, minta dianterin ke Rasulullah. Baca dalailul khairat, minta dianterin ke Rasulullah. Baca sallallahu Muhammad 100 habis sholat, itu minta dianterin ke Rasulullah. Emang begitu caranya. Karena yang membuat kita sulit ini, kita sering bohongin Tuhan. Enggak kayak orang tua kita dulu. Begitu kadang ziarah, orang Jakarta keluar Batang. Kayak kita begitu kalau susah keluar Batang. Entar aja kalau udah goal ke puncak, ke Bali, ke Anyer, hilang tuh Allahnya. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Sehingga saudara, keimanan pada sifat-sifat Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah bisa menentukan, menetapkan, ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Allah yang telah menggariskan perjalanan hidup kita dari lahir, dari dikandung ibu kita, bagaimana Allah ngasih makan sama kita, sampai Allah hadirkan di jagat raya bukan untuk menyusahkan kita, tapi Allah untuk membuat kita bahagia. Allah berikan kita cita-cita mulia dalam hati kita. Allah berikan kita cahaya, baik di rumah kita, di masyarakat kita, sampai melebar luar ke teman-teman kita, mendapatkan manfaat. Siapa dan dari mana? Dari keimanan pada sifat-sifat Allah. Maka orang jangan tinggal belajar tauhid biar tenangan, biar enggak stres dalam hidup. Jalanin biar enggak stres, gitu, biar enggak stres. Jalanin apa aja. Ini namanya pancaran cahaya keimanan pada sifat-sifat Allah ini. Dengan begini selesailah kita ngaji syahadatut tauhid, atau bahasa singkatnya la ilaha illallah.
tinggal separuh lagi kita ngaji Muhammad Rasulullah.